Assalamualaikum. Apa kabar Sobat Leo? Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Kung Fu Cult Master. Film ini menceritakan seorang anak yang menjadi yatim piatu akibat gejolak dalam dunia persilatan. Hingga saat dewasa pun ia tak bisa mempelajari Kung Fu karena terkena tapak es legendaris. Nah, bagaimanakah perjuangan si paling lemah yang harus menanggung penindasan bahkan oleh perguruannya sendiri? Penasaran? So tanpa berlama-lama langsung aja deh kita mulai. Film diawali dengan sebuah legenda di mana hidup sepasang suami istri yang memiliki dua benda pusaka terkuat di dunia persilatan, yaitu sebuah golok naga alias golok pembunuh naga dan pedang langit. Saking hebatnya, siapapun yang memiliki kedua pusaka tersebut akan jadi raja dunia persilatan. Oleh karena itulah, dunia persilatan mulai bergejolak dan terbentuklah dua kubu yang saling berperang demi memperebutkan golok naga dan pedang langit. Kubu pertama alias kubu cahaya adalah gabungan dari perguruan Shaolin, Wutang, Kunlun, Hungtung, dan Hwasan. Sedangkan kubu kedua alias kubu kegelapan adalah gabungan dari 4 klan iblis yang masing-masing dipimpin oleh Raja Naga Ungu, Raja Elang Putih, Raja Singa Emas, dan Raja Kelelawar Hijau. Kedua kubu ini bagaikan musuh bebuyutan hingga para anggota di dalamnya tak bisa bersatu, bahkan jika ketahuan bersahabat akan dihabisi. Tapi takdir berkata lain, rupanya terjalin hubungan cinta antara murid andalan Wutang bernama Chang Sui dengan putri dari Raja Elang Putih bernama Yan Shou. Hebatnya lagi, Chang Sui ternyata juga berteman baik dengan Raja Singa Emas. So dengan demikian, aturan suci dunia persilatan telah mereka langgar demi ikatan cinta sejati. Seiring berjalannya waktu, Raja Singa Emas selalu dibanjiri serangan karena selama ini memiliki salah satu pusaka yaitu golok naga. Karena hal itulah, akhirnya Chang Sui, Yan Shou, dan Raja Singa Emas mengasingkan diri ke pulau terpencil hingga akhirnya sepasang kekasih tersebut memiliki seorang anak yang dinamai Mo Kei. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu dan tibalah hari di mana Grandmaster alias guru besar perguruan Wutang yang bernama Sang Fung berulang tahun yang ke-100. Sebagai murid Wutang, Chang Sui sudah merasa rindu dan ingin menemui gurunya hingga akhirnya dibawalah anak istrinya menuju perguruan Wutang. Tapi saat memasuki wilayah kekuasaan Wutang, ternyata kehadiran mereka sudah tercium oleh Xuanming bersaudara yang tak masuk kubu manapun. Tapi mereka berambisi merebut golok naga dari Raja Singa Emas. Hingga akhirnya, segala cara pun dihalalkan untuk mendesak Chang Sui memberitahu lokasi Raja Singa Emas berada. Saat-saat kritis Mo Kei akan dihabisi, untunglah guru besar Wutang datang dan dengan ramah berusaha memohon agar semua dibicarakan baik-baik. Tapi hal itu justru diremehkan oleh Xuanming bersaudara yang terkenal dengan tapak esnya. So dengan terpaksa, Sang Fung sang guru besar dalam sekejap melumpuhkan salah satunya. Padahal ia sudah berjanji di hari ulang tahun ke-100 ini tidak mau berkelahi ataupun emosi. Merasa kekuatan mereka tak sebanding dengan guru besar, akhirnya pertukaran sandera pun dilakukan. Tapi saat itu, justru Mo Kei diberi kenang-kenangan tapak es Xuanming yang menyebabkan tubuhnya tak berdaya. Di markas perguruan Wutang, para senior berusaha mengobati Mo Kei semampunya, tapi hasilnya belum maksimal. Sementara di luar sudah ramai berkumpul semua perguruan dari kubu cahaya setelah mengetahui Chang Sui kembali. Tujuannya adalah untuk mendesak Chang Sui memberitahu lokasi di mana Raja Singa Emas sang pemilik golok naga berada. Chang Sui dan istrinya tak mungkin mau mengkhianati sahabat. Salah satu ketua biksu wanita tak sabaran saat tak mendapat info tersebut hingga ia dengan sombong mengeluarkan pedang langit yang berhasil direbutnya saat perang tahunan silam. Tak lama kemudian, Sang Fung turun tangan dan dalam sekejap mengambil pedang langit sambil berkata bahwa orang-orang akan menderita jika pedang langit ada di tangan ketua biksu wanita emosional tersebut. Jadi, 7 tahun lagi baru boleh diambil oleh salah satu murid sang ketua biksu yang paling baik hatinya. Semua menghargai keputusan Sang Fung yang memang terkenal paling bijak dan kuat dalam dunia persilatan ini. Melihat di hari ulang tahun gurunya justru mendapat banyak masalah, Chang Sui dan istrinya memutuskan untuk menghabisi diri sendiri sekaligus agar orang-orang tak mendesak lagi untuk mengorek informasi keberadaan Raja Singa Emas karena hanya merekalah yang tahu pasti di mana lokasinya. Kematian tersebut mungkin baik bagi dunia persilatan, namun tentu tidak baik bagi Mo Kei yang luka fisiknya mulai sembuh tapi luka hatinya bertambah mengingat kedua orang tuanya yang telah tiada. Dan singkat cerita,
7 tahun telah berlalu dan kini Mokei telah dewasa. Guru besar yang sekaligus menjadi orang tua angkatnya pun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya racun dingin dari tapak es Xuanming masih bersemayam dalam tubuh Mokei walaupun ia sudah merasa sehat, yang pada akhirnya menyebabkan Mokei tidak dapat mempelajari kungfu. Namun, hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu dengan jurus 9 matahari yang dikuasai oleh seorang petapa sakti yang dulu pernah menantang Sang Fung. Tapi karena kalah, ia stres dan melompat ke jurang gunung yang tinggi. Beberapa hari kemudian, datanglah Ciu, utusan dari ketua biksu wanita untuk mengambil pedang langit. Melihat budi pekertinya yang lemah lembut, sopan, dan baik, Sang Fung dengan sukarela memberikan pedang langit. Selain itu, Ciu disuruh menginap beberapa hari untuk diajarkan jurus pedang wutang sebagai hadiah. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat murid andalan bernama Qingsu sedang melatih anggota lainnya. Di situ Mokei hanya memperhatikan, lalu Ciu mengira Mokei sedang mengawasi para anggota. Namun tak lama kemudian Qingsu datang dan membongkar bahwa Mokei tak bisa lagi berlatih kungfu karena pernah terkena tapak es Xuanming. Dan parahnya lagi, saat malam tiba, Mokei dibully habis-habisan oleh Qingsu. Ia berani membuli Mokei karena sejak pagi tadi ia telah ditugaskan untuk memimpin perguruan wutang karena guru besar dan para guru lainnya sedang melakukan kultivasi di pegunungan selama 3 bulan. Di tengah penindasan, tiba-tiba datanglah wanita misterius bernama Changi untuk menolong Mokei. Ternyata, Changi ini dulunya adalah pelayan Raja Singa Emas. Hingga akhirnya, ia penasaran ingin melihat keadaan Mokei yang tak lain adalah anak dari sahabat majikannya tersebut. Setelah berjuang bersama, akhirnya mereka pun berhasil kabur, namun akhirnya terjatuh sambil diusir oleh Qingsu yang selama ini iri karena guru besar lebih perhatian pada Mokei. Untungnya, saat hampir jatuh ke dasar, mereka sempat berpegangan pada tanaman liar hingga akhirnya berhasil bertahan hidup. Namun tiba-tiba, mereka dikejar oleh sebuah batu besar yang ternyata itu adalah petapa sakti yang dulu kalah saat menantang guru besarnya Mokei. Tak lama kemudian, racun es Xuanming di tubuh Mokei mulai kumat, hingga petapa sakti pun mengetahui apa yang diderita Mokei. Ia bersedia menolong dengan mengajarkan jurus 9 matahari, tapi sayangnya dengan syarat Mokei harus dengan lantang menghina guru besarnya alias Sang Fung. Tentu saja Mokei menolak dengan keras, tapi entah apa motivasinya, petapa sakti tersebut memaksa memasukkan kungfunya ke dalam tubuh Mokei hingga racun-racun dingin dari tapak es Xuanming pun berhasil dikeluarkan. Belum selesai sampai situ, Mokei pun terus dimasukkan jurus kungfu 9 matahari hingga ke tahap terakhir. Dengan demikian, Mokei kini telah menjadi master kungfu jenius karena dengan jurus matahari, kungfu apapun mudah dipelajari, bahkan mati pun akan sulit bagi Mokei menurut si petapa sakti tersebut. Sementara itu di markas Wutang, Qingsu memutar balik fakta ketika guru besar dan para guru pulang dengan mengatakan bahwa Mokei diserang klan iblis. Padahal saat ini Mokei telah sangat jauh berbeda dan juga sebentar lagi akan ada perang antara kubu cahaya dan kegelapan karena golok naga masih belum ditemukan dan mencurigai satu sama lain. Masing-masing sudah bersiap dengan strateginya sendiri hingga akhirnya ketua kubu kegelapan Raja Elang Putih siap menyambut kubu cahaya. Namun tak lama kemudian datang Raja Kelelawar yang telah selesai mengintai dan memberitahu bahwa Raja Naga Ungu tak bisa ikut karena masih berada di Persia dengan urusan negaranya. Sementara itu di perjalanan, Mokei tak sengaja bertemu dengan seorang yang selama ini menyamar sebagai biksu Shaolin yang rupanya ia adalah intel pemerintahan yang bertugas menghasut dua kubu agar berperang. Sayangnya, saat bertarung dan merasa dirinya kalah, pengkhianat bernama Quicksun tersebut kabur. Singkat cerita, peperangan rupanya telah sampai ke area sekte kegelapan, di mana kubu cahaya berhasil memojokkan kubu kegelapan di mana Raja Elang Putih dipaksa untuk bunuh diri. Tapi saat itu, tiba-tiba datanglah Mokei yang mendobrak dinding dari sisi lain, lalu menceritakan semuanya, bahwa adu domba ini adalah rencana pemerintahan sejak dulu, dan biksu bernama Quicksun selama ini adalah intel pemerintahan. Salah satu petinggi Shaolin spesialis cakar naga tak terima, hingga terjadilah pertarungan. Saat bertarung, biksu tersebut menyadari kekuatan Mokei yang luar biasa.
Bahkan ia mengakui kekuatan Mokei minimal 10.000, sedangkan dirinya maksimal hanya 6.000. Hingga akhirnya Mokei menduplikasi jurus cakar naga Shaolin untuk mengalahkannya. So dengan demikian, kelompok Shaolin mengundurkan diri dari perang dan mempercayai Mokei sesuai perjanjian sebelum bertarung. Saat itu, rupanya biksu wanita pemilik pedang langit penasaran dengan kemampuan Mokei hingga mereka pun bertarung. Tapi dengan jurus melipat bumi, Mokei dengan mudah merebut pedangnya lalu menampar biksu wanita tersebut berkali-kali. So dengan demikian, pertempuran berhasil dilerai hingga kubu cahaya pergi tanpa pamit. Dan tanpa diduga, para petinggi sekte kegelapan berterima kasih pada Mokei yang telah memberitahu kebenarannya selama ini. Mokei pun akhirnya dijadikan ketua kubu kegelapan. Namun beberapa hari kemudian, terdengar kabar dari pengintai bahwa ada guru Wutang yang terkapar di padang pasir. Setelah diselidiki, rupanya guru Wutang itu diserang oleh biksu palsu alias Quixun dengan racun pelumpuh otot. Penawar pun segera dicari ke penjuru kota, namun kabar mengejutkannya adalah ternyata semua obat diborong oleh seorang bangsawan. Mokei pun seorang diri mendatangi bangsawan tersebut yang ternyata adalah orang pemerintahan bernama Yuen yang selama ini telah mempekerjakan Xuanming bersaudara dan juga menyelundupkan Quixun sebagai biksu palsu. Mokei pun hampir saja menghancurkan tempat tersebut dengan mata tertutup. Hingga akhirnya Yuen memberikan penawar tersebut. Mokei pun berencana menuju markas Wutang yang ternyata di sana Qingsu pura-pura menangis dan mengadu pada guru besar bahwa Mokei ternyata masih hidup dan bergabung dengan sekte iblis. Tapi saat lengah, Qingsu malah menusuk guru besar dan dengan bangga membongkar bahwa dirinya selama ini bekerja untuk pemerintahan dengan imbalan harta yang luar biasa. Disitulah guru besar sadar bahwa gejolak dalam dunia persilatan selama ini termasuk rencana busuk pemerintahan. Tak lama kemudian, datang juga para pasukan pemerintah dan Xuanming bersaudara untuk menyerang guru besar yang selama ini membuat dunia persilatan tak bisa ditundukkan oleh pemerintah. Semua anak buah dihabisi oleh tapak es dan saat guru besar ingin maju, untungnya Mokei telah sampai. Di tengah pertarungan di mana Mokei mendominasi, datanglah Yuen sang jenderal perang pemerintahan yang ingin melihat langsung kekuatan Mokei. Untuk membuktikan kejeniusannya, Mokei meminta guru besar mengajarkan jurus terkuat milik Wutang. Sambil bertarung, Mokei melihat gerakan demi gerakan yang dipraktekkan oleh guru besar. Hingga akhirnya, dalam waktu singkat, Xuanming bersaudara dapat ditumbangkan. Setelah kalah, Yuen ingin menyerang, namun bertepatan dengan itu datanglah Raja Elang Putih dan Raja Kelelawar Hijau yang membantu. Mokei memojokkan Yuen, dan para guru besar saling memberi selamat karena mereka sama-sama memiliki cucu yang hebat dan bijaksana. Di tengah pembicaraan, Yuen meninggalkan Qingsu si pengkhianat. Di situ tentu Mokei tak mau menghabisi Qingsu, tapi sebagai gantinya, Mokei memusnahkan seluruh tenaga dalam dan kungfu dari tubuh Qingsu hingga akhirnya film pun berakhir. So, gimana nih menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Leo Fals pamit, dadah.